Sukamto. Sudah lama jadi pengelola di sini? Kita mulai buka itu 2016 akhir. Kita dari anak-anak muda sini lah Pak. Itu awalnya kan juga banyak yang merantau, terus kita karena sebelah ada Kali Biru, itu ramai sekali waktu itu, Instagram baru dibuka ramai, jadi kita kepengen seperti Kali Biru, awalnya seperti itu. Seneng nggak Mas ngelola kawasan hutan Ya, jadi wisata? banyak suka dukanya Pak. Jadi senengnya yang dulunya itu daerah sini kan cuman paling tanaman singkong, terus tanaman keras, yang hasilnya mungkin 1 tahun tidak mesti lah Pak. Tapi setelah kita buka untuk wisata ini, 1 bulannya sudah pasti ada penghasilan. Yang dulunya mungkin sekitar kalau 1 tahun itu penghasilan per pemilik lahannya itu mungkin tidak sampai 1 juta. Ini 1 bulan bisa 5-6 juta per orangnya. Dari 14, ini kan ada sekitar 16 persel yang kita kelola di sini Pak. Cukup membanggakan ya. Baik Mas, Pak. yuk. Ya. Selamat bertugas. Ya, silakan Pak, jalan-jalan. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Bapak, ini kita sudah perjalanan kita sore ini sudah sampai wisata alam Pule Payung. Payung ya. Nah, wisata alam ini berada di luar kawasan. Berarti ini di dalam dikelola oleh kelompok tani hutan Pule Payung secara khusus mandiri ya, oleh kelompok kita ini. Baik, ini ada karakter yang berbeda nggak? Perbedaan dengan yang di Kali Biru? Ada Pak. Okay. Jadi ada perbedaan. Kalau di Kali Biru itu kan merupakan lahan milik dalam kawasan, milik negara. Kalau di sini adalah lahan milik hak, ada sertifikatnya. Nah kemudian perbedaan juga. Kalau di sana kan ada batasan maksimal 10% di luasan kawasan. Kalau di sini tidak ada batasan. Selama mereka masih mampu untuk mengembangkan, no problem. Nah, ini di kegiatan di sini, alhamdulillah banyak sisi positifnya. Dulu masyarakat juga, mohon maaf, di sini lahan betul-betul gede. Dengan kita laksanakan kegiatan ini sekarang sudah banyak perkembangan. Kemudian spotnya dulu pada awalnya cerita itu, mohon maaf, di awal ceritanya itu kita hanya mempunyai nilai rupiahnya itu kita bantingan di sini 150 juta, tidak kelihatan. Tetapi begitu kita mulai jalan, alhamdulillah sampai sekarang ya sudah. Awalnya apa Pak di sini? Ini ada bukit gunung, gundul gitu ya? Gundul, betul-betul gundul ya? Jadi non sewu, di bawah ini tanaman telo aja non sewu, mboten enten wae. Cili-cili ini kok. Karena memang tanahnya di sini, kebetulan tanah di sini merupakan tanah yang sangat resisten terhadap panas. Jadi begitu kena panas sedikit pun sudah kelihatan kering. Jadi karena Kali Biru itu cukup pesat perkembangannya, masyarakat di sini kemudian membentuk semacam ini, Pak. Iya, itu Pak. Itu mulai tahun berapa itu? Ini tahun 2006 itu sudah kelompok ini sudah berdiri betulnya Pak. Oh iya. Sudah berdiri ya. Namun setelah Kali Biru ini dampak dari Kali Biru Pak. Kali Biru tetangga kita, tetangga dari Pule Payung. Ini hasilnya setelah dikelola pendapatan dari masyarakat bisa meningkat, dari bantuan sosial bisa ada. Ini adalah dampak dari Kali Biru, muncul ide untuk membuat ini. Ya. Kemudian pada tahun 2015 kita merintis kelompok berdiri untuk secara legalitas kelompok itu diakui ke dinas. Kemudian kita mantap membuat ini Pak, membuat wisata ini. Maaf Pak, sambil diminum Pak. Iya, ya. Terima kasih. Nanti Pak, Pak. Berapa kakak yang terlibat di sini? Ada sekitar 40 lebih Pak, kalau kakak yang terlibat. Tetapi di dalam pelaksanaan kegiatan di sini menterlibatkan orang banyak. Hampir sama dengan di Kali Biru. Kali di sini sampai jumlahnya hampir 50-an ya. Hampir 50-an orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan, karena setiap saat ada event dan lain sebagainya, non sewu pas bodo dan itu kan kerjasama dengan Kali Biru juga. Jadi marshal di sana nunggu. Jadi kalau sana penuh ke sini gitu ya. Di samping itu marshalnya sama. Marshal itu penjaga jalan. Kalau di Kali Biru sana dialihkan ke sini dulu. Kemudian wangsulipun atau sebaliknya yang sini penuh diarahkan ke sana. Jadi pertigaan tadi merupakan sentra. Seperti itu Pak. Ya, jadi artinya kalau ketika nanti Kali Biru, kemudian Pule Payung,
kemudian Watu Kunir itu iya. masing-masing bisa berkembang, harapannya kan kita bisa ikut berperan di dalam pengembangan kawasan. Leres, Ya, leres. bisa mesejahterakan masyarakat. Iya. Dan dari segi keuangan, tiket masuk, parkir kita sama Pak, tidak ada perbedaan. Kalau Tidak jangan pohonnya? sampai saling menjatuhkan. Baik, selain jasa lingkungan, pohon ada hasilnya nggak di sini nih? Nah, kalau pohon sekarang ini terus terang aja karena ini dulu memang lahannya kritis, Ya. kita menanam tanaman yang tanaman sifatnya tanaman keras. Tetapi mulai 3 tahun berjalan ini kita sudah mulai mengembangkan tanaman buah. Insya Allah nanti sekitar 2-3 tahun lagi kita sudah produk buah. Berarti ada hasil sampingannya Iya, lagi ya? betul, Ya. Iya. Selain buah, kita mengembangkan tanaman atau peternakan juga ada untuk mendukung HMP-nya, untuk penguat teras juga dengan lebah madu Pak. Artinya pun beda ya, nanti pengelolanya di Kali Biru dengan di sini beda kelompok gitu ya? Oh, beda kelompok, Beda Pak. kelompok. Iya. Jadi masing-masing kelembagaan, organisasi misalkan di Bule Payung ya, di Bule Payung itu ada kelompok tani hutannya namanya Bule Payung. Nah di dalamnya ada pengelola wisata, di sana ada organisasi pengelola tentang ternak, di sana tentang kulinernya. Jadi seperti itu Pak. Jadi walaupun memang payungnya itu adalah kelompok tani hutan Bule Payung seperti itu. Ya. Kita bagi unit usaha di dalamnya Pak, macam-macam. Ya. Baik, terima kasih Pak. Yuk kita lihat sekeliling sini Bule Payung itu seperti apa. Oke Siap, Pak, ini monggo, kita Pak. cari juga. Ya. Betul Bujurian Pak. Nah, nanti aja kita kesini lagi, siap, kita jalan-jalan dulu. Pemimpin inovatif yang kami hormati, dalam pemberdayaan masyarakat kawasan hutan menjadi warna wisata seperti halnya di Kali Biru ini adalah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitarnya untuk bisa membangun yang sama. Hanya pembangun yang sama harus mempunyai karakter berbeda-beda. Di sini kita ada di Kali Biru, ada di Bule Payung, dan ada di Watu Kunir, itu akan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga pengembangan kawasan yang berbasis hutan akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ekosistem terjaga, masyarakat berpenghidupan layak akan kita wujudkan melalui inovasi-inovasi di bidang kehutanan. Salam inovasi.